Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang meneruskan kemarin, yaitu makna huruf jar. Alalil istilah wa makna fiwan bi anta jauzan ana man qad fatan wa qad taji mau diabatin wala kamala mau diaan qad ila syabih bikafin wa biha ta'lilu qad yunawa zaidan talqitin narat. Pertama kita bahas ala istilah. Istilah itu maknanya di atas. Mana istilah ini bisa tergambarkan menjadi dua bentuk, yaitu visi atau panca indera bisa terlihat fisik, dan makna atau abstrak tidak terlihat tapi ada kenyataannya, bisa diraba. Untuk yang panca indera fisik jelas, zaidun ala sathi zaid berada di atas loteng, jelas karena itu fisik. Kemudian makna atau abstrak, contoh wafaddalna ba'dahum ala ba'din, maknanya Allah telah melebihkan sebagian dari manusia di atas sebagian yang lain. Allah di sini bermakna abstrak atau tidak bentuk fisik, karena di sini membahas tentang status atau bisa dibilang penciptaannya lah. Kalau status itu mungkin seperti ayat ini bisa dimaknai umat Muhammad berada di atas umat yang lain, atau nabi, statusnya nabi berada di atas status manusia biasa, misal itu kan istilah atau makna di atas status lebih tinggi tapi bentuknya secara abstrak atau maknan, bukan indrawi. Yang kedua ada makna fi atau dzarfiyah, tempat. Di sini dicontohkan dalam zarf makan, dakhalal madinata ala khini ghaflatin. Nabi Musa masuk ke kotanya Fir'aun ala khini ghaflatin pada kondisi pada masa atau waktu ghaflah, waktu terlupakan. Terlupakan itu maksudnya di sini waktu istirahat manusia, waktu istirahat saat orang-orang berada di dalam rumah. Ini kalau zaman dulu dimaknai sebagai koilulah. Waktu koilulah itu waktu istirahat siang lah, kira-kira sebelum duhur, antara setelah duha sampai duhur itu koilulah, waktu matahari panas-panasnya tapi belum sampai duhur. Nah itu koilulah. Kalau di tasawuf itu ada sunnah atau anjuran untuk tidur pada waktu qailulah supaya nanti malam bisa melakukan qiyamul lail. Itu di Kifayatul Adiyah ada. Maksudnya di sini adalah ala bermakna fi, di dalam. Gitu. Kemudian yang ketiga ada maknaan atau mujawazah. Di sini maknaan atau mujawazah bermakna menjauh. Menjauhi. Saya Roma itu asahma raditu alaihi, misal raditu alaihi, saya meridhoi si Zaid, misal. Kenapa bimana mujawazah? Karena radhiya itu bisa dimaknai ngadoake bendu. Ngadoake bendu itu maksudnya menjauhkan keburukan, menjauhkan kemarahan Allah dari si fulan. Kalau
sahabat itu kan gelarnya radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu dimaknai semoga Allah menjauhkan kemarahannya atau keburukan dari sahabat tersebut. Maka alaihi bimana anhu, di sini anhunya bermakna mujawazah atau menjauhi. Kemudian ada huruf kedua, ada an. An sama seperti di atas tadi mujawazah, makna umum yang dipakai dalam an. Roma itu asama anil kausi, saya melempar atau melepaskan busur, melepaskan anak panah dari busurnya. Kaus itu busur. Kalau sahem itu anak panah. Maksudnya anak panah tersebut menjauh dari busurnya. Itu makna dari an yang mujawazah. Kemudian ada makna ba'dun. Ba'dun ini latar kabun atau bakon atau bakin. Maksudnya kondisi manusia itu ditumpuk atau ada fasenya. Tobakon itu derajat setelah derajat, ada fasenya. An di sini bimana ba'da, maksudnya fase manusia itu kondisinya berfase-fase. Fase setelah fase, ada fase anak kecil, fase remaja, orang tua dan seterusnya. Itu makna dari an bermakna ba'da. Kemudian yang ketiga ada makna ala. Ini maksudnya bisa ditukar. Ala terkadang bermakna an terkadang bermakna ala. Antara istilah dan mujawazah tertukar, bisa sering dipakai lah. Yang contoh istilah innama yabkhalu an nafsihi ay ala nafsihi. Sungguhnya orang itu kalau bakhil itu ya bakhil kepada dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri. Kenapa di sini di mana istilah? Karena istilah itu menguasai atau berada di atas. Berada di atas itu membebani. Contohnya alayya salah satu dinarin. Saya punya hak yang terbebankan kepada Zaid ala Zaidin salah satu dinarin berupa 3 dinar. Ala Zaidinnya itu bermakna istilah karena hutang itu membebani, berada di atas itu membebani kepada Zaid. Sama dengan bakhil. Bakhil itu suatu bentuk burukan, dosa, karena dia membebani, dosa itu membebani seseorang. Dimana kalau di tasawuf dosa itu dimaknai sebagai mahaka fil kolbi, suatu yang mengganjal, menggaruk. Haka itu menggaruk, fil kolbi di dalam hati. Nah itu pemaknaan dari istilah dalam an atau ala. Kemudian ada kaf tasbih. Ada kaf, ada 3, ada tasbih, ada ta'lil, ada zaidah. Untuk tasbih jelas zaitun kal asadi zaid, seperti itu. Tasbih itu maknanya penyerupaan. Zaitun seperti atau serupa dengan asad itu binatang buas atau singa. Kemudian ada ta'lil atau alasan, wadhkuruhu kama hadakum. Ingatlah kalian semua terhadap Allah seperti halnya Allah, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Ini di surat Al-Baqarah, seingat saya tentang haji. Itu perintah untuk mengingat Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian, sudah sebagai orang Islam sudah bisa diberikan haji. Maka dengan adanya hidayah tersebut, maka dengan alasan adanya hidayah tersebut, maka ingatlah kepada Allah. Kemudian yang terakhir kaf ada zaidah atau tambahan. Laisa kamislihi syai'un. Contohnya laisa kamislihi syai'un. Kenapa di sini kafnya
uh, dikatakan zaidah, karena kalau nggak zaidah nanti jadinya laisa mislu mislihi syai'un. Nah, ini tidak benar. Laisa mislu misli syai'un itu artinya tidak ada yang serupa dengan perkara yang menyerupai Allah. Allah itu tidak ada yang tidak memiliki sesuatu yang menyerupainya. Jadi misal umpama saya serupa dengan A serupa dengan B. Kalau maknanya laisa kamisli syai'un itu mislu, maknanya ya ada banyak keserupaan. Maksudnya saya bisa serupa dengan A tapi tidak serupa dengan B misal. Kalau maknanya laisa mislihi syai'un. Kalau seperti itu, kalau saya bisa serupa dengan A tapi tidak serupa dengan B, umpama dianalogikan dengan Allah Subhanahu wa taala kan gini. Allah bisa serupa dengan A misal, karena yang dinafikan itu hanya keserupaan dengan C. Laisa kamislihi syai'un, laisa misli syai'un. Jadi mislunya itu apa? C. Mislunya apa? B misal. Yang dinafikan dalam laisa misli syai'un itu cuma C. B-nya masih ada, B-nya masih kalau dimaknai misli itu B-nya tidak dinafikan. Nah, ini salah. Yang benar ya laisa misluhu syai'un, tidak ada keserupaan apapun, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Jadi B-nya dinafikan, mislunya dinafikan. Misli karena berada di bawah mislu, maka dia dinafikan juga. Itu makna dari laisa kamislihi syai'un.